Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Hari ini mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Karena kita percaya kesetiaan Tuhan tetap dari dahulu sampai selama-lamanya. Bersama-sama angkat dua-dua tangan, bersama-sama sembah Dia di tempat ini, Tuhan. Yes, katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Katakan Kau Allah yang setia. Oh, Kau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Ini pujian kami Tuhan, yang terbaik yang kami bawa hari ini. Yes, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Yes. Bersama-sama nyatakan nama Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan kemuliaan paling meriah buat Raja di atas segala raja. Thank you Lord Jesus. Bersama-sama Tuhan nyatakan. Yesus, Kau sungguh baik. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami terima Tuhan semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Kemuliaan bagimu Tuhan. Yesus. Mari bersama-sama kedua-dua tangan umat Tuhan di tempat ini. Mari sembah Dia, sembah Dia, katakan segala kemuliaan, oh segala pengakuan hanya buat Engkau Raja kami. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Oh, lama-lama ya sikile, lama-lama ya sikile. Kami sembahmu di tempat ini Tuhan. Yes, Raja di atas segala raja. Oh, di atas puji-pujian kami memujimu Tuhan. Di atas penyembahan kami menyembahmu. Ya Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Lama-lama ya sikile. Lama-lama ya sikile. Lama-lama ya sikile. We worship you Lord in this place. Kami memujimu di tempat ini Tuhan. Kami menyembahmu sebab Engkau Allah yang layak disembah. Yes. Yes, terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Keralapa ya sih. Keralapa ya sih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini pujian yang kami naikkan di tempat ini. Segala puji-pujian buat Engkau Raja di atas segala raja. Di sepanjang hari kami, di sepanjang hidup kami mengaku Engkau Tuhan. Yes,
Oh, bersama-sama kedua-dua tangan tinggi umat Tuhan. Yes. We worship you, Lord. Say, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesus Tuhan, Yesus, ya kami percaya di tempat ini Tuhan. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesus. Amin. Penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu Yesus. Kami percaya, kami terlalu yakin bahwa tidak ada kuasa Tuhan selain kuasa-Mu di tempat ini. Bekerja penuhi setiap kami, bekerja lingkupi setiap kami Tuhan, sehingga kami tahu dengan iman dan kami boleh melihat dengan percaya kami bahwa Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami umat-Mu Tuhan yang mau memuji-Mu, melompat menari buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih dari dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang bersuka cita bertepuk tangan bersama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Sekali tepuk tangan paling berat buat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Bersama-sama umat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan menguasai langit dan bumi, dua-dua tangan serahkan di tempat ini. Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Tepuk tangan bersama-sama. Hey, amin. Amin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Say, thank you Lord. Thank you Jesus.
Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lagi, hey, bersama-sama di tempat ini, dua tangan terangkat buat umatnya. Oh, sebab Raja kita telah ada. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Nyatakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, bersama-sama tepuk tangan di tempat ini. Amin. Thank you Jesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Katakan bersama. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Katakan, ku puji, hey, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Tuhan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dua tangan bersama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Amin. Ku puji, hey, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama-sama dua-dua dalam bertepuk tangan di tempat ini. Amin. Yesus Tuhan namanya. Thank you Lord. Hey, amin. Bersama-sama dua-dua tangan. Katakan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, oh, yang terbaik, haleluya, haleluya, Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang besar, ada kuasa yang limpah di tempat ini. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bersama katakan haleluya. Hey, haleluya, amin. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Sekali lagi kemuliaan, haleluya buat Yesus Kristus namanya. Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, boleh bersama-sama berikan senyuman terbaik buat Tuhan kita. Amin. Yesus. Thank you, Lord. Jesus.
hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah hayatku. Yesus ajaib. Bertepuk tangan bersama-sama. Hey, hey, hey. Amin. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Amin. Rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali lagi, rahmat-Nya tetap selamanya. Saudara kemuliaan, lagi tepuk tangan pada Tuhan Yesus kita. Katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami, Yesus. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kami terlalu percaya, yes, bahwa di tempat ini kami punya Allah yang besar. Ya Tuhan, kami punya Allah yang besar di tempat ini, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami, Yesus. Ya. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur bahkan kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, Tuhan, saat ini. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Roh Kudus, Engkau dengan yang baru kurangku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Roh Kudus, Kau katakan bersama, dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru kurangku, mengalir penuhi, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Nyatakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Bersama-sama Tuhan nyatakan, datang Roh Kudus di tempat ini. Dengan segenap iman, serukan, datang Roh Kudus, Kau dengan
minyak yang baru iman kami Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu hal, satu yang ku rindu, oh bersekutu, bawaku lebih lagi. Amin. Di hadirat-Mu. Amin, amin, amin. Biar kami percaya dengan segenap iman Tuhan. Amin. Mengubah hidup kami, kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari bersama Tuhan yang percaya dengan segenap hati di tempat ini. Yes Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord. We forsake you, we forsake you Lord. Tinggal di dalam Engkau kami tenang Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu itu kekuatan kami Yesus. Kami datang dengan segenap hati. Urapi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence,
to be overcome by your presence, Holy Spirit. Come flood these days and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence. Holy Spirit, come flood this place. Your glory, God, your glory, God, to be overcome by your presence, your presence, Lord. Your presence, oh Jesus, your presence, Lord God. Sama-sama berikan kemuliaan, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini kami tahu benar Yesus, kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Maka saudara Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kau Allah sendiri yang hadir, campur tangan Tuhan. Kau berkati Tuhan pendeta yang menaburkan setiap benih-benih firman-Mu, biar menjadi buah yang lebat dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang sudah siap terima berkat firman Tuhan hari ini bersama-sama katakan, amin. Shalom umat yang diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, oleh anugerah dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Hari ini Engkau memberkati gereja ini dengan dahsyat dan luar biasa. Hari ini Engkau memberkati umat-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Dan Tuhan, terima kasih Bapa, dalam doa puasa Daniel di hari yang ke-16 ini. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Ulurkan tangan-Mu, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu. Nyatakan kemuliaan dalam manusia berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Tidak terasa gereja Tuhan, haleluya. Saya dan saudara kita sedang memasuki doa puasa Daniel di hari yang ke-16. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan tadi pagi gereja Tuhan kita mengadakan Bapak Ibu ulang tahun 1 tahun doa fajar. Saudaraku, bukan kuat, bukan gagah, semua karena kemurahan Tuhan. Nah, saudaraku gereja Tuhan, di hari puasa yang ke-16 ini, saya memberikan judul khotbah, tanda yang ajaib dan luar biasa. Saudaraku, tanda yang ajaib dan luar biasa. Tuhan mau gereja Tuhan, di dalam doa puasa ini, dan setelah doa puasa ini, umat Tuhan dimanapun saudara berada, haleluya. Saudaraku gereja Tuhan, engkau mengalami tanda yang ajaib dan tanda-tanda yang luar biasa. Saudara, lihat Alkitab saudara dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 16. Kisah Rasul pasal 4 ayat 14 sampai 16. Bagaimana saudaraku, haleluya, para rasul mereka mengalami, mereka melakukan tanda-tanda mujizat bukan yang biasa, tetapi tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Kisah Rasul 4 ayat 14 sampai 16. Haleluya. Saya percaya gereja Tuhan saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa.
Saya percaya dimanapun saudara berada gereja Tuhan, engkau mengalami kedahsyatan, saudaraku mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Haleluya. Kisah para Rasul 4 ayat 14 sampai 16. Amin. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu, Tetapi karena orang banyak melihat ada orang yang disembuhkan itu, berdiri di samping kedua rasul itu, saudaraku, orang yang lumpuh, saudaraku, 40 tahun lebih ini, saudaraku, berdiri di depan kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. mereka, orang banyak tidak dapat, saudaraku, mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Lanjutkan. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, Setelah mereka, saudaraku, sebelumnya menyidang, saudaraku, dua para rasul ini, lanjutkan terus. berundinglah mereka dan berkata, Berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? tindakan apakah yang harus kita ambil kepada orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem Sebab telah nyata kepada seluruh penduduk Yerusalem, bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, garis bawahi gereja Tuhan, ada mujizat yang sangat-sangat menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. dan kita tidak dapat menyangkalnya. Telah nyata di seluruh kota ini, telah nyata di seluruh penduduk Yerusalem bahwa para rasul ini, mereka mengadakan tanda-tanda, saudaraku, mujizat-mujizat yang menyolok dan luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Yesus tidak pernah berubah dahulu dan hari ini sampai selama-lamanya. Saudaraku gereja Tuhan, mereka berkata bahwa mereka melakukan tanda-tanda yang mujizat yang menyolok dan luar biasa. Alkitab berkata gereja Tuhan, Kisah Rasul 4 ayat 22, haleluya, bahwa orang lumpuh ini sudah lebih daripada 40 tahun. Umurnya lebih daripada 40 tahun. Kisah Rasul 4 ayat 22, haleluya. Kisah para Rasul 4 ayat 22, Amin. sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu Orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, Alkitab berkata bahwa orang ini sejak lahirnya dia tidak bisa berjalan. Seorang yang 40 tahun lebih tidak bisa berjalan, tapi sehat oleh karena nama Yesus. Maka dikatakan di Alkitab saudaraku, Kisah Rasul 3:16, ini sangat-sangat penting gereja Tuhan, karena di seluruh dunia orang hari-hari ini mengejar kesehatan. Di seluruh dunia hari-hari ini orang, saudaraku, menginginkan, merindukan tubuh yang sehat. Saudaraku, Kisah Rasul 3:16, saya berdoa gereja Tuhan, perhatikan saya berdoa, Kisah Rasul pasal yang keempat, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, ayat yang kedua, Kisah Rasul, haleluya, pasal yang keempat, Alkitab berkata gereja Tuhan, ayat yang ke-10, Kisah Rasul 4 ayat 10. Kisah para Rasul 4 ayat 10, Amin. maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang orang yang lumpuh ini sekarang berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. di depan kamu. Garis bawahi kalimat berdiri dengan sehat. Saudaraku, Tuhan mau engkau berdiri dengan sehat. Saya ulangi, Tuhan mau gereja Tuhan dalam doa puasa Daniel ini. Setelah doa puasa Daniel ini, engkau dan saya, engkau dan seisi rumahmu berdiri dengan sehat di hadapan Tuhan. Saya ulangi, Tuhan mau di dalam nama Yesus Kristus engkau berdiri dengan sehat. Berapa banyak saudara percaya engkau akan berdiri dengan sehat, dengan tubuh yang sehat di dalam nama Yesus Kristus? Boleh angkat tangan saudara gereja Tuhan. Saya berdoa,
Haleluya. Angkat tangan saudara. Engkau akan berdiri dengan sehat di dalam nama Yesus. Engkau berdiri dengan sehat di dalam nama Yesus. Engkau berdiri dengan sehat di dalam nama Yesus. Saudara gereja Tuhan, kuasa Allah, kuasa bilur-bilurnya tidak kurang menolong saudara. Alkitab berkata gereja Tuhan, orang ini lumpuh sejak lahirnya. Dan umurnya sudah lebih daripada 40 tahun. Artinya kurang lebih 40 tahun tidak bisa berjalan. Tetapi waktu dia percaya kepada nama Yesus, saudaraku, Alkitab berkata saudaraku, oleh karena nama Yesus, oleh karena bilurnya saudaraku, orang lumpuh ini sekarang berdiri dengan tubuh yang sehat. Berdiri dengan tubuh yang sehat. Maka saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, pentingnya saya dan saudaraku gereja Tuhan dimanapun saudara berada, harus sungguh-sungguh percaya kepada nama Yesus. Saudaraku, kuasa Tuhan tidak kurang menolong saudara. 2 Tawarik pasal 16 ayat 12 sampai 13. Saudaraku, Raja Asa, dia kurang mengandalkan Yesus. Dia kurang mengandalkan Tuhan, Raja Asa. Tapi dia lebih mengandalkan Tabib. 2 Tawarik 16 ayat 12 sampai 13. 2 Tawarik 16 ayat 12 sampai 13. 2 Tawarik 16 ayat 12 sampai 13. Amin. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Pada tahun ke-39 pemerintahan, Asa menderita sakit pada kakinya, Alkitab berkata Raja Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. dan sakit penyakitnya, Alkitab berkata semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. tetapi mencari pertolongan tabib-tabib. Ulangi lagi Bu Belinda. Haleluya. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Alkitab berkata pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, Raja Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, Perhatikan gereja Tuhan, dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. tetapi pertolongan tabib-tabib. Lanjutkan terus. Kemudian Asa mendapat perhentian Alkitab berkata kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. bersama dengan nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya Ia mati pada tahun 41 pemerintahannya, dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya. di kota Daud. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan mau engkau berdiri dengan sehat di dalam nama Yesus. Tuhan mau engkau tidak mengandalkan tabib-tabib yang lain. Alkitab berkata gereja Tuhan, Raja Asa, sebelumnya dia mengalami banyak pertolongan Tuhan, tetapi akhir hidupnya dia lebih mengandalkan manusia. Bahkan ketika dia sakit, dia tidak mengandalkan Tuhan, dia lebih mengandalkan tabib-tabib. Saudaraku, Keluaran 7 ayat 10 sampai 12. Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 12. Saudaraku, Firaun memilih memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir, dibandingkan dia percaya kepada mujizat yang Musa lakukan. Keluaran 7 ayat 10 sampai 12. Keluaran 7 ayat 10 dan 11. Amin. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka berdua berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun Saudaraku, Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Alkitab berkata tongkat itu, saudaraku, berubah menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, saudaraku, bukan Firaun bertobat, bukan Firaun sadar, bukan Firaun tunduk. Firaun, saudaraku, dia memanggil ahli-ahli sihir. Lanjutkan terus. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu Dan ahli-ahli Mesir itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. dengan manta mereka, mereka juga bisa membuat tongkat, saudaraku, berubah menjadi ular. Lanjutkan terus. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, Saudaraku, ahli-ahli sihir dan tukang mantra itu melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. dan tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Alkitab berkata, tetapi tongkat Harun menelan
tongkat-tongkat mereka. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kuasa Allah tidak kurang menolong saudara. Saudara, kalau kita berkata bagaimana Asa, dia lebih memilih tabib-tabib dibandingkan dengan kuasa Allah. Bagaimana Firaun, dia lebih memilih memanggil ahli-ahli sihir, memanggil tukang-tukang mantra, dibandingkan dia percaya kepada Allah, saudaraku, yang diperkenalkan Musa dan Harun pada saat itu. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Engkau akan berdiri dengan sehat. Saudaraku, di masa pandemi ini, engkau dan seisi rumahmu akan berdiri dengan sehat. Saudaraku, poin yang pertama, waktu engkau percaya dengan sungguh-sungguh, tidak bimbang, tidak ragu, bahwa oleh bilur-bilur Yesus, saudara sehat dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, saudaraku, sesuai dengan tema khotbah hari ini, tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang mencolok, tanda-tanda yang luar biasa. Saudaraku, saudara akan mengalami, saudaraku, promosi yang sangat-sangat luar biasa. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Rasul 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab berkata, gereja Tuhan, haleluya, bagaimana saudaraku Filipus sebelumnya adalah seorang diaken biasa, seorang pelayan meja biasa, saudaraku, yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang-orang miskin dan janda-janda. Tetapi Filipus, saudaraku, mengalami promosi yang luar biasa. Kisah Rasul 8 ayat 5 sampai 8. Haleluya. Saya percaya saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kisah para Rasul 8 ayat 5 sampai 8. Amin. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Alkitab berkata Filipus pergi ke suatu kota di Samaria Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dia memberitakan Mesias kepada orang-orang yang ada di Samaria. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus Ketika orang banyak mendengarkan, saudaraku, pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati Alkitab berkata semua mereka yang mendengarkan pengajaran daripada Filipus dengan bulat hati, menerima apa yang diberitakannya itu. mereka menerima apa yang diberitakan oleh Filipus. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, Alkitab berkata dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu Alkitab berkata keluarlah roh-roh jahat itu sambil berseru dengan suara keras, sambil berseru dengan suara yang keras, dan banyak juga orang lumpuh dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang dan banyak juga orang timpang yang disembuhkan. Saudaraku, gereja Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pasal sebelumnya menjelaskan bahwa saudaraku Filipus adalah seorang diaken biasa. Ada 7 diaken yang dipilih pada saat itu untuk melayani janda-janda yang berkekurangan, untuk melayani orang-orang miskin. Salah satunya adalah Filipus. Tapi gereja Tuhan, bagaimana Filipus, saudaraku, mempersiapkan diri. Saudaraku, dia memberi lebih. Dia melayani di atas rata-rata. Dan Alkitab berkata, gereja Tuhan, Filipus, saudaraku, dari seorang diaken biasa, saudaraku, diangkat Tuhan dengan luar biasa menjadi penginjil benua. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, lihat Alkitab, saudaraku, haleluya, haleluya. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 5. Saya percaya saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 5. Haleluya. Baca Alkitab, saudara. Haleluya. Kisah para Rasul 6 ayat 5. Amin. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudaraku, gereja Tuhan, 7 orang ini adalah diaken, seorang pelayan meja yang melayani orang-orang miskin dan janda-janda yang berkekurangan. Tetapi gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bahwa Allah berkuasa mengangkat mereka. Dari seorang diaken biasa, Tuhan mengurapi Filipus, saudaraku, gereja Tuhan, untuk mengalami promosi yang luar biasa. Sehingga saudaraku, Kisah Rasul 8 ayat 8 berkata, bagaimana kehadiran penginjil ini mendatangkan sukacita atas kota Samaria. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-8. Haleluya. Kisah para Rasul 8 ayat 8. Amin. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Maka sangat besar
sukacita di kota Samaria. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, Tuhan akan memberikan saudara pengurapan lewat kehadiranmu. Kota di mana engkau tinggal bersukacita. Angkat tangan saudara. Tuhan akan memberkati saudara dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sehingga saudaraku, kehadiranmu di kota itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Alkitab berkata saudaraku, bagaimana Filipus kehadirannya di kota Samaria mendatangkan sukacita yang berlimpah-limpah di seluruh kota Samaria. Angkat tangan saudaraku gereja Tuhan. Saya berdoa melalui doa puasa Daniel ini. Dan setelah doa puasa Daniel ini, bagaimana Tuhan mengurapi saudara, mengangkat hidup saudara, memberikan saudara promosi yang luar biasa. Sehingga lewat kehadiran saudara, satu kota saudaraku bersukacita. Bukan hanya itu, Kisah Rasul 8 ayat 27 sampai 31, saudaraku, Alkitab berkata, dari seorang diaken biasa, Tuhan angkat Filipus, saudaraku, bisa membimbing seorang pembesar, seorang kepala perbendaharaan. Kisah Rasul 8 ayat 27 sampai 31. Haleluya. Kisah Para Rasul 8 ayat 27. Amin. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia. Alkitab berkata adalah seorang Etiopia. Seorang sida-sida. Perhatikan, seorang sida-sida. Pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Seorang pembesar kepala perbendaharaan Sri Kandake. Ratu negeri Etiopia. Ratu negeri Etiopia. Yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Dan duduk dalam keretanya. Sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Orang ini sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus. Saudaraku perhatikan, berkatalah Roh Kudus kepada Filipus. Pergilah ke situ. Dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ. Alkitab berkata gereja Tuhan, Filipus segera ke situ. Dan mendengar sida-sida itu. Dia mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saudaraku, pembesar ini meminta Filipus yang diaken biasa, saudaraku, boleh duduk di samping pembesar ini. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, ini adalah promosi bukan yang biasa, tapi inilah tanda-tanda yang ajaib dan yang sangat mengherankan. Seorang pembesar yang luar biasa, kepala perbendaharaan, meminta dia boleh duduk di sampingnya. Saudaraku gereja Tuhan, bukan cuma itu. Alkitab berkata gereja Tuhan, saudaraku, promosinya terus bertambah-tambah, kemuliaannya terus bertambah-tambah. Kisah Rasul 8 ayat 38. Saya percaya gereja Tuhan, saudaraku, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kisah Para Rasul 8 ayat 38. Amin. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Saudaraku gereja Tuhan, seorang diaken biasa, pelayan biasa. Dia, saudaraku, membaptis seorang pembesar, seorang kepala perbendaharaan. Ini, saudaraku, adalah mujizat yang luar biasa. Saudaraku, dia bukan rasul, tetapi dia diangkat Tuhan, saudaraku, menjadi penginjil benua. Saudaraku, sejarah mencatat, saudaraku, haleluya, bagaimana, saudaraku, lewat pelayanannya, saudaraku, ada banyak orang-orang, saudaraku, mereka mengalami, saudaraku, mengenal Yesus dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, lihat Alkitab, saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-39 dan 40. Saudaraku, bukan cuma itu. Alkitab berkata, kemuliaan, peninggian, kuasa Allah yang dialami oleh Filipus terus tambah hari tambah luar biasa, tambah hari tambah luar biasa. Baca haleluya. Kisah Para Rasul 8 ayat 39. Amin. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Alkitab berkata ini jarang terjadi. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Dan sida-sida itu kaget.
Dia tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu Ia berjalan melalui daerah itu. dan memberitakan Injil di semua kota Dan memberitakan Injil di semua kota. sampai ia tiba di Kaisarea. Sampai ia tiba di Kaisarea. Saudaraku, bisakah saudara melihat? Ada kemuliaan yang terus bertambah-tambah. Saudaraku, dari seorang diaken biasa menjadi penginjil yang membuat satu kota bersukacita. Kemudian dari situ, saudaraku, dia bisa melayani pembesar kepala perbendaharaan. Dia duduk, saudaraku, di samping pembesar, di kereta yang mewah, kereta yang luar biasa. Tetapi yang menarik setelah itu, saudaraku, dia tidak perlu lagi naik kereta itu. Tiba-tiba dia mengalami urapan raib. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, hanya beberapa orang yang mengalami urapan raib. Saudaraku, salah satunya adalah Filipus. Yang kedua adalah Elia. Saudaraku, tidak banyak orang yang mengalami urapan seperti ini. Tiba-tiba roh Tuhan melarikan dia. Tiba-tiba dia ada di Asdod. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Berapa banyak saudara mengalami percepatan yang luar biasa? Boleh angkat tangan saudara? Saudara gereja Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau dan saya akan mengalami kedahsyatan, tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang heran, tanda-tanda yang mencolok, tanda-tanda yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku, yang kedua, yang ketiga, lihat Alkitab saudaraku. Dalam Ester pasal 6 ayat 1. Saudaraku, ada berkat yang luar biasa. Seorang raja sampai tidak bisa tidur. Hanya untuk, saudaraku, memberkati seseorang. Saya ulangi, seorang raja sampai tidak bisa tidur. Hanya untuk mempromosikan. Hanya untuk memberkati seseorang. Saya percaya akan ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini. Engkau akan mengalami itu. Tiba-tiba ada orang sampai gelisah, gak bisa tidur, saudaraku. Hanya, saudaraku, untuk memberkati saudara. Ester pasal 6 ayat 1. Haleluya. Ester 6 ayat 1. Amin. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Pada malam itu juga Raja Ahasweros tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda, Maka bertitahlah raja, membawa kitab pencatatan sejarah, membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ dia mendapati suatu catatan tentang Mordekai Lalu saudaraku, di dalam catatan sejarah itu didapati nama Mordekai. yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teras, Ia pernah memberitahukan, saudaraku, kabar baik, yaitu Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, yang termasuk golongan penjaga pintu. telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Dengan kata lain, gereja Tuhan, bahwa Mordekai, saudaraku, melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menyelamatkan raja, tetapi tidak ada upah yang Mordekai alami atau terima. Lanjutkan terus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai? Kehormatan apa dan kebesaran apakah yang sudah diberikan kepada Mordekai? Oleh sebab perkara itu, jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Jawab mereka kepada baginda. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, Saudara gereja Tuhan, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Saudaraku, dalam hidup ini, maka pentingnya dengarkan gereja Tuhan, kesabaran. Saudara mesti sabar. Ada yang disebut dengan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Saudaraku, mungkin Mordekai berpikir, aku sudah menolong raja, tapi kok nggak ada balasan, kok nggak ada upah. Tetapi yang hebat, yang menarik Bapak Ibu, Alkitab berkata, pada suatu malam, seorang raja tidak bisa tidur. Dia gelisah, tidak bisa tidur. Hanya untuk satu alasan. Untuk menyingkapkan, membukakan, untuk memberkati seseorang yang bernama Mordekai. Saudaraku, lihat Alkitab saudaraku, haleluya. Saya percaya Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ester 6 ayat 10 dan 11. Ester pasal 6
ayat 10 sampai 11. Ester 6 ayat 10. Amin. Maka titah raja kepada Haman, Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, seperti yang kau katakan itu. dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, Dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. orang Yahudi yang pekerjaannya, saudaraku, di pintu istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, Haman mengambil pakaian dan kuda itu. dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Saudaraku, dikenakan kepada Mordekai yang seorang hanya penjaga pintu gerbang. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, Saudaraku, seorang pembesar, saudaraku, mengharak Mordekai yang hanya penjaga pintu. sedang ia menyerukan di depannya, Dan saudaraku, ia menyerukan di depannya. beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat seseorang, Tuhan punya cara yang luar biasa. Kok bisa seorang raja sampai tidak bisa tidur hanya untuk mempromosikan seseorang? Maka genaplah firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Saudaraku, karena itu giatlah selalu dalam Tuhan. Karena jerih payahmu dalam Tuhan tidaklah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu gereja Tuhan dimanapun saudara berada, jangan berhenti menabur, jangan berhenti melayani, jangan pernah berhenti saudaraku melakukan perbuatan yang baik. Saudaraku, Anda tidak tahu kapan itu Anda, saudara, akan terima buahnya, terima upahnya. Bagian saudara, lakukan saja dengan sukacita, lakukan saja dengan yang terbaik. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang Gereja terkasih, Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan goyah. dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang doa puasa ini, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu Sebab Anda tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, pengiringan kita dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Saudaraku, Bapak Ibu, saya mengalami. Saya melayani Tuhan, saudaraku, dari umur 18 tahun. 21 Desember 97, saya lumpuh. Juni 98, Tuhan sembuhkan saya. Dari kelas 3 SMA, setelah lulus sampai hari ini. Saudaraku, saya mengalami betul bahwa jerih payah dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Saudaraku, jangan berhenti melayani, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berpuasa, jangan berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita nggak tahu. Saudaraku, Mordekai tidak tahu promosi itu kapan datang. Dan saudaraku yang lebih luar biasa, Ester pasal 8 ayat 15. Haleluya, Ester 8 ayat 15. Saudaraku, ini sesuatu yang supranatural. Bagaimana Tuhan mengangkat Mordekai dengan begitu luar biasa. Dia menerima kemuliaan yang luar biasa. Ester pasal 8 ayat 15. Ester 8 ayat 15. Amin. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja Alkitab berkata Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, Dia memakai, saudaraku, pakaian kerajaan dari kain ungu tua dan kain lenan. dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, Dia memakai, saudaraku, tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus serta jubah dari kain lenan halus dan kain ungu muda. dan kain ungu muda. Ulangi lagi Bu Belinda, yang keras ini penting sekali. Dan Mordekai Alkitab berkata Mordekai yang hanya seorang penjaga pintu gerbang, keluar dari hadapan raja dia keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua Dia memakai pakaian kerajaan dari kain ungu tua dan kain lenan, dan kain lenan. dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, Dia memakai kain emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. jubah dari kain lenan halus dan ungu muda. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Dari, saudara bisa bayangkan, dari seorang yang pakaiannya biasa-biasa, bukan siapa-siapa, dari seorang penjaga pintu gerbang, Tuhan berikan dia jubah yang luar biasa, pakaian yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa. Maka saudaraku, kenapa itu bisa terjadi? Kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya,
bagaimana Mordekai mengadakan doa puasa Ester 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Maka saudaraku doakan saudaraku, haleluya, nanti kita akan mengikuti doa puasa korporat, yaitu doa puasa Ester. Saya percaya saudaraku, setelah doa puasa Daniel ini, saudaraku akan mengalami peninggian promosi yang dahsyat dan luar biasa. Karena saudaraku, waktu Anda masuk di dalam doa, masuk dalam puasa, engkau akan mengalami Yesaya 10 ayat 27. Yesaya pasal 10 ayat 27. Alkitab berkata, saudaraku, semua kuk itu dipatahkan, semua belenggu itu dihancurkan dalam nama Yesus. Maka saudaraku, betapa pentingnya hari-hari ini gereja Tuhan dimanapun saya dan saudara berada, jaga pengurapan Tuhan yang ada di dalam saya, di dalam saudara. Haleluya. Yesaya 10 ayat 27. Saya berdoa Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yesaya 10 ayat 27. Amin. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Alkitab berkata pada waktu itu beban yang ditimpakan musuh atas bahumu akan dibuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Dan kuk yang diletakkan musuh atas tengkukmu akan lenyap. Saudaraku gereja Tuhan, waktu Anda masuk di dalam doa, saudaraku, engkau bersekutu dengan firman. Alkitab berkata, saudaraku, melalui darahnya semua kutuk dihancurkan, semua belenggu itu dihancurkan. Saudaraku, Alkitab berkata, bagaimana raja sampai tidak bisa tidur hanya untuk memberkati Mordekai. Saudaraku, saya percaya dimanapun saudara berada, umat yang diberkati Tuhan, engkau mengalami tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang dahsyat, tanda-tanda yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bersatu dalam doa. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, kami merindukan tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang luar biasa. Kami merindukan kesehatan yang luar biasa. Kami merindukan promosi yang luar biasa. Kami merindukan Tuhan, bagaimana Engkau Tuhan memulihkan keadaan kami, membalikkan Tuhan keadaan yang sulit. Engkau memulihkan yang sakit menjadi sehat. Engkau memulihkan yang bermasalah, yang bergumul, yang kesulitan. Engkau pulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara umat yang diberkati Tuhan, siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat roti tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur, ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya? Cawan di tangan saudara persekutuan dengan darah Yesus. Engkau yang percaya, mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari ucapkan syukur Bapak Ibu. Mulai doa dalam bahasa roh. Doa dalam bahasa roh. Haleluya. Saudaraku Bapak Ibu, engkau akan mengalami kejutan yang luar biasa. Haleluya, mujizat yang luar biasa. Mujizat-mujizat, tanda-tanda yang ajaib yang luar biasa. Engkau akan berdiri dengan tubuh yang sehat. Haleluya. Saudaraku, Alkitab berkata bagaimana orang lumpuh yang 40 tahun tidak bisa berjalan, dia disembuhkan Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana Mordekai mengalami, saudaraku, mujizat yang luar biasa, promosi yang luar biasa. Bagaimana saudaraku, Filipus dari seorang diaken biasa menjadi penginjil benua, diangkat Tuhan, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, khususnya mereka yang ambil bagian dalam doa puasa. Diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami akan membawa persembahan kami. Mari angkat tangan saudara berdoa, ikuti saya katakan, aku percaya roti dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Di dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, bagi Bapak Ibu yang membawa persembahan persepuluhan ucapan syukur, gereja menyediakan nomor rekening. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku Bapak Ibu, oleh kemurahan Tuhan dari pagi, jam 5 saudaraku kita merayakan doa fajar genap 1 tahun. Saudaraku, oleh anugerah Tuhan, saudaraku, Bapak Ibu, Tuhan mempercayakan doa fajar ini kepada gereja kita. Karena itu, dimanapun saudara berada umat Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu setiap pagi, ikuti bergabung ibadah doa fajar. Saya percaya, saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan yang kedua, doa puasa Daniel kita akan kita akhiri pada tanggal 21. Pastikan saudara tetap setia. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat.
Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.